Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Setiadewi, NIM 72114199206 dari Rombel Akuntansi IUP 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data. Langsung saja, yang pertama itu ada hierarki data. Data bisnis secara tradisional itu telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki file-file data yang bergabung untuk membentuk record. Dan record yang bergabung itu akan membentuk file. Hierarki sederhana field yang membentuk record yang bergabung menjadi satu file itu menciptakan organisasi mendasar dari seluruh data yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan dengan bantuan komputer. Lalu untuk definisi basis data itu merupakan sekumpulan file. Tapi sebelumnya yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, field data yang merupakan unit data yang terkecil, di mana field ini mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Kemudian yang kedua itu adalah record. Record adalah suatu kumpulan file-file data yang saling berhubungan. Ketika record itu digabungkan, maka akan membentuk sebuah file. Terdapat dua definisi dari basis data itu sendiri, yaitu definisi umum dan definisi sempit. Pada definisi umum, basis data itu merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Kemudian pada definisi sempitnya itu basis data adalah kumpulan data yang berada di bawah kendali perangkat lunak sistem manajemen basis data. Namun pada materi kali ini kita akan melihat definisi basis data itu dari aspek yang lebih sempit. Struktur basis data itu merupakan cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini yang akan diimplementasikan melalui sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data itu sendiri adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Struktur basis data yang pertama itu adalah struktur basis data hierarkis. Struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Jika digambarkan, struktur ini akan terlihat seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Puncak dari hierarki disebut dengan root, sedangkan entitas atau interface di bawahnya dikenal sebagai induk atau parent. Entitas induk mempunyai beberapa subentitas yang disebut anak atau child. Relasi dalam struktur basis data hierarki, hubungan antar entitas dinyatakan dalam satu ke banyak atau one to many atau satu ke satu atau one to one. Kelemahan struktur basis data hierarki ini adalah tidak dapat melakukan pencarian data pada field. Struktur basis data yang kedua itu ada struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan merupakan perbaikan dari struktur basis data hierarki, yaitu dengan menambahkan kemampuan root table untuk melakukan share relationship dengan child tables. Kelebihan struktur basis data jaringan itu ada data lebih cepat diakses. User dapat mengakses data dimulai dari beberapa tabel. Kemudian mudah untuk memodelkan basis data yang kompleks. Yang terakhir itu mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Kemudian untuk kelemahannya itu ada struktur basis datanya itu tidak mudah untuk dilakukan modifikasi. Untuk perubahan struktur basis data yang telah didefinisikan akan mempengaruhi program aplikasi yang mengakses basis data. Kemudian kelemahan yang terakhir itu user harus betul memahami struktur basis data. Struktur basis data jaringan ini dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Kemudian struktur basis data yang ketiga itu ada struktur basis data relasional. Struktur basis data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data.
Model ini menunjukkan cara mengelola atau mengorganisasikan data secara fisik dalam memori sekunder. Hal ini akan berdampak pula pada bagaimana pengguna mengelompokkan data dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang dibuat. Konsep basis data. Konsep basis data itu merupakan integrasi logis record-record yang melintasi berbagai lokasi fisik. Lokasi fisik pada penyimpanan itu tidak tergantung pada persepsi pengguna akan lokasi logis. Terdapat dua sasaran utama dari konsep basis data, yaitu untuk meminimalkan pengulangan data dan untuk memperoleh independensi data. Independensi data itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Lalu untuk kamus data itu mencakup definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam kamus basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Keuntungan sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data itu memungkinkan perusahaan maupun pengguna perorangan itu untuk yang pertama mengurangi pengulangan data. Jumlah data itu akan dikurangi dibandingkan dengan ketika file-file komputer disimpan secara terpisah untuk setiap aplikasi komputer. Yang kedua itu untuk mencapai independensi data. Spesifikasi data itu disimpan dalam basis data sendiri daripada di setiap program aplikasi. Yang ketiga itu mengambil data dan informasi dengan cepat. Relasi logis dan bahasa query terstruktur memungkinkan pengguna menarik data dalam hitungan detik atau menit dibanding dengan berjam-jam atau berhari-hari jika mengambil data dengan menggunakan bahasa pemrograman tradisional. Yang keempat itu keamanan yang lebih baik. Baik sistem manajemen basis data mainframe maupun pada komputer mikro itu dapat memiliki tingkat keamanan yang berlapis seperti kata sandi, direktori pengguna, dan enkripsi. Kerugian sistem manajemen basis data. Nah, keputusan untuk menggunakan sistem manajemen basis data akan membuat perusahaan atau pengguna itu memberikan komitmennya untuk yang pertama membeli perangkat lunak yang mahal karena sistem manajemen basis data pada mainframe ataupun sistem manajemen basis data berbasis komputer mikro meskipun harganya hanya beberapa ratus dolar dapat menjadi pengeluaran yang sangat besar bagi sebuah organisasi kecil. Kemudian yang kedua itu mendapat konfigurasi peranti keras yang besar. Meningkatnya jumlah pengguna itu akan menyebabkan pada meningkatnya jumlah sumber daya komputer untuk mengakses basis data. Kemudian yang ketiga itu ada memperkerjakan dan memelihara staf DBA. DBMS atau sistem manajemen basis data itu menuntut pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan secara penuh kemampuannya. Pengetahuan khusus ini paling baik diberikan oleh administrator basis data. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.